Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Cahyani. Saya dari kelas 3C. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zuria Aziza dari kelas 3C. Memperkenalkan diri, nama saya Najwa Analita dari kelas 3C. Kami akan mempresentasikan perkembangan UMKM di negara Afrika sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Yang pertama ada latar belakang. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, terutama di negara Afrika. Pandemi COVID-19 juga sangat berdampak terhadap UMKM. Nah, di sini ada keadaan UMKM sebelum pandemi. Yang pertama, usaha tradisional sebagian besar itu masih offline. Seperti kayak perdagangan di pasar itu masih offline, tatap muka, kontak fisik. Nah, yang kedua itu ada tantangannya modalnya kecil, pasarnya terbatas, SDM-nya kurang digital. Jadi warga di Afrika Selatan itu masih sedikit mengenal digital. Jadi kebanyakan pasar masih menggunakan pasar offline. Yang ketiga ada pertumbuhan stabil tapi belum inovatif. Nah, setelah keadaan UMKM sebelum pandemi itu ada saat pandemi. Nah, pada saat pandemi itu penjualan turun drastis akibat pembatasan semua akses, mulai dari pasar maupun pertemuan langsung. Terus yang kedua itu banyak usaha yang tutup sementara akibat pandemi COVID-19. Dan yang ketiga itu go digital, e-commerce, media sosial. Mereka mulai menggunakan media sosial untuk mempromosikan dagangannya. Nah, setelah itu, pada saat sesudah pandemi, muncullah pola bisnis dan persaingan digital, karena mereka sudah menggunakan media sosial ataupun e-commerce untuk mempromosikan produknya atau menjual produknya. Nah, yang selanjutnya itu konsumen lebih memilih layanan cepat dan online, karena dengan menggunakan online, mereka bisa mengakses kapan saja dan bisa membeli barang itu kapan saja yang mereka mau. Ini saya akan menjelaskan tentang slide kelima, yaitu tantangan dan peluang, di mana UMKM masih menghadapi tantangan seperti modal terbatas, teknologi, dan sumber daya manusia. Tapi ada peluang besar seperti pasar digital yang luas, didukung oleh pemerintah, dan ruang inovasi produk-produk lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi UMKM. Strategi yang penting adalah transformasi digital, berkelanjutan, inovasi produk, serta pelatihan sumber daya manusia dan pengolahan keuangan agar UMKM lebih siap untuk bersaing di negara lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Pandemi mempercepat digitalisasi UMKM. UMKM yang adaptif dan inovatif lebih mampu bertahan. Pemulihan yang membutuhkan dukungan kreativitas dan inovasi. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.